Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Nur Dasri Nur MPH. Sehat-sehat Ki Prof, insyaallah. Yang saya hormati Haji Samsuddin Denu, Esos. Sehat-sehat semuanya. Pak Samsu, Dr. Arif, makasih. Pak Kapolsek kita, ini Masya Allah anaknya di pesantren juga nih, Pak Polsek Muhammad Yusuf, anaknya di Gontor. Kebetulan saya dulu pesantren di sana, sekarang anaknya di pesantren, Masya Allah. Dan tadi Dr. Arif juga anaknya di Malang, ya pesantren. Bapak Ibu sekalian, Nabi diutus itu karena kurangnya ilmu, Pak. Maka Allah utus Nabi SAW untuk memberantas namanya penyakit jahiliyah. Diambil dari bahasa Arab bernama jahil. Jahil itu kebodohan. Karena bodoh itu menyeramkan. Dan bodoh itu menyengsarakan. Maka orang penting belajar, Pak. Dari 5 ayat pertama yang diturunkan 2 kali kata Iqra. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu wahai Muhammad yang menciptakan. Iya. Kemudian dikatakan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Segala sesuatu diciptakan Allah ini belum ada kecuali Allah ciptakan pena terlebih dahulu. Maka buku ini panduan antara baca dan tulis. Jadi bayangkan dari 5 ayat pertama. Nih, enggak apa-apa ya, jelasin sedikit ya. Iya. Dari 5 ayat pertama yang Allah turunkan Bapak Ibu sekalian, 2 kali kata baca, 1 kali kata pena. Berarti kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan itu ilmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra 2 kali kan? Wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu itu Maha Pengasih. Maka nggak ada orang baca buku, nggak ada orang menikmati tulisan, nggak ada orang menikmati ceramah, nggak ada orang menikmati ilmu kecuali dia akan dapat sesuatu. Tapi dengerin, ini dahsyat banget, ini teori dari guru saya. Tapi sebaliknya, tidak ada yang mengefortkan, mengusahakan segala sesuatu dari dirinya untuk ilmu, kecuali dia tidak akan bisa dapat keseluruhan dari ilmu. Jadi Masya Allah, ilmu itu gak bisa didapatkan kecuali dengan usaha. Tetapi diusahakan semaksimal apapun, kamu gak akan pernah bisa menguasai ilmu. Tanyakan pada profesor-profesor yang sangat ahli di bidangnya. Apakah dia bisa mengatakan bahwa sayalah orang yang paling jago di kedokteran, sayalah orang yang paling jago di bidang paru? Percaya, sespesialis apapun, sesubspesialis, sekonsultan apapun, sehebat apapun, dia akan selalu merasa di atas saya ada aja orang yang berilmu. Dan itulah uniknya ilmu. Maka buku mengajar kita kerendahan hati. Ilmu mengajarkan kita you are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Even we are professor, even we are PhD. Iya. Saya Bapak Ibu sekalian, subhanallah, 12 tahun saya habiskan umur saya di Sudan. Belajar ini ilmu agama. Sebelumnya saya pesantren Gontor 6 tahun, ngabdi 2 tahun, 20 tahun. Makin saya dekat PhD, makin saya selesai, makin bodoh merasa diri itu makin bodoh. Baik banget yang saya nggak tahu. Kerasa gak ya? Di Rotterdam makin kerasa. Di Jepang nih, alumni Jepang nih, Dr. Arif nih, saya kenal beliau pertama kali, kita sama-sama ngisi di spesialis paru ya, kumpul spesialis paru, itu tua paru beliau. Habis itu haji bareng 2023. Yang gak ada yang nyangka, ternyata alhamdulillah bisa sama-sama di sini. Iya. Jadi makin, sebenarnya gini, makin rendah pendidikan kita, kita makin merasa wah. Makin tinggi justru makin merasa bodoh kita. Subhanallah. Iya. Itulah ilmu ngajarin kita kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Maka lihat Bapak Ibu sekalian ya, ini konsep dahsyat banget. Saya senang sekali. Saya dapat konsep ini. Saya nggak tahu, ya Allah yang Maha mengatur. Bapak Ibu sekalian, saya jadwal susah sekali ketemu. Iya. Dr. Arif tiba-tiba nelpon. Saya bilang, wah, ini ada maunya ini. Saya telepon. Saya angkat teleponnya 2-3 hari yang lalu. Ustadz,
Di Makassar Ki. Pertanyaan pertama, saya pasti pertanyaan pertamanya itu. Kalau pertanyaan pertama di Makassar mau minta jadwal. Ustaz di Makassar Ki. Oh, tunggu dulu, saya dulu dok. Iya, saya dulu cerita baru dokter cerita. Saya bilang dok, sudah 3 hari, sudah 3 bulan ini, paru-paru saya sering batuk saya nih. Nggak tahu kenapa, sudah minum obat, minum madu, minum propolis banyak, kayaknya nggak bisa disembuhkan ini. Saya ceritalah semua kronologinya, terus habis itu dia bilang, saya lagi Ustaz, gampang itu Ustaz datang ke Restelina nanti ya, malam oke kita atur dok. Selesailah hajat saya. Dia bilang hajat saya lagi Ustaz. Saya bilang apa dok? Dia bilang saya ada kafe Ustaz. Saya bilang Masya Allah. Tapi kafenya agak unik Ustaz. Nanti kita cerita. Dia bilang apa? Cerita memang sekarang. Dia bilang saya kerjasama dengan Brut. Dok sekarang informasi. Saya sering ngopi di Brut Space. Iya. Karena saya ini orang suka nongkrong dok. Iya. Jadi saya Brut Space terus Brut Bakery. Ya, itu saya sudah coba semua. Pokoknya tidak ada perkopian di Makassar kecuali sudah coba. Ya. Tapi ini yang paling menarik, masya Allah. Ya. Konsep ini Bapak Ibu sekalian ada di Jakarta tuh namanya Gramedia Jalma. Ya. Saya suka sekali itu tempat juga. Istri saya juga masya Allah pecinta buku. Ya. Dua-dua kita ini suka buku, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu, saya kasih tahu Ki, tidak ada hal yang paling menenangkan hati kecuali ilmu. Mau di apapun. Iya. Mau lewat tulisan, mau lewat bacaan, mau lewat pendengaran, selama itu meningkatkan kualitas ilmumu, itu pasti menambah kualitas iman, menambah semangat hidup, menenangkan hati. Lihat Bapak Ibu sekalian ketika Allah bercerita ini cerita kisah singkat saja tentang ilmu. Tahu kalau Bapak Ibu sekalian apa kisah ilmu yang paling dahsyat dalam Al-Quran, yang paling luar biasa ceritanya, yang peranannya dikelola oleh Nabi dan Nabi? Itu kisahnya Musa dan Nabi Khidir. Ada di surah Al-Kahfi. Nanti saya nggak bisa jelaskan semuanya, panjang. Kalau malam Jumat atau hari Jumat, kata Nabi SAW, kita disuruh baca Al-Kahfi. Kenapa? Dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Kisah tentang agama, fitnah agama itu Ashabul Kahfi. Pemuda, 7 orang pemuda dan 1 ekor anjing di dalam gua yang tidur 309 tahun. Kisah kedua itu tentang 2 pemilik kebun, tentang harta dia. Kisah ketiga tentang Nabi Musa dan Khidir, tentang ilmu. Bagaimana caranya Allah menyuruh Musa yang namanya paling banyak dalam Quran, yang dia punya Taurat, punya kitab, dia juga ulul azmi, dia pernah berbicara dengan Allah, harus belajar kepada seorang Nabi yang satu nama pun tidak pernah disebut dalam Quran. Namanya Khidir. Yang Nabi ini tidak punya kitab, bukan ulul azmi, tidak pernah berbicara langsung dengan Allah, tapi Allah ingin ajari Musa cara belajar. Bahwa ternyata belajar itu bisa di mana saja, bahkan dengan siapa saja. Bahkan ketika kita sekedar mendengar seorang yang, mohon maaf, kita anggap dia tanda kutip tukang parkir, tanda kutip dia supir ojek, tapi dia memberikan kita kata-kata ilmu, itu kadang-kadang ngejelep namanya. Kadang-kadang masuk di hati luar biasa. Saya pernah ada tukang parkir, saya kemudian mundurkan mobil saya, lalu kemudian tukang parkir itu saya bayarkan, lalu kemudian, selamat berbahagia Pak Ustadz, semoga hidupnya penuh dengan ketenangan. Saya cerna itu kata-kata, selamat berbahagia Pak Ustadz, semoga hidupnya penuh dengan ketenangan. Saya ambil kesimpulan, ternyata subhanallah, tukang parkir ini ketika saya olah kata-kata selamat berbahagia Pak Ustadz, semoga hidupnya, kenapa dia nggak bilang seperti tukang parkir biasa, lancar rezeki kita Pak Ustadz? Betul tidak? Kenapa dia bilang semoga hidupnya penuh, selamat berbahagia Pak Ustadz, semoga hidupnya? Ternyata subhanallah, saya pikir-pikir, tidak ada yang lebih berbahagia daripada orang yang punya rasa tenang dalam hatinya. Itulah kenapa Allah bilang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman hatinya selalu tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan banyak mengingat Allah hati jadi tenang? Dan tahukah Anda Bapak Ibu sekalian apa cara terbaik mengingat Allah? Ilmu. Bagaimana Allah mendekati nabinya? Ilmu. Sampai kemudian nabi itu dikasih ayat pelan-pelan, satu-satu. Nabi kita Muhammad SAW bilang, ya Allah, kenapa engkau tidak turunkan Quran sekaligus? Saya ini haus ilmu. Kata Allah, biar hatimu kuat menerima ilmu. Kadzalika linusabbita bihi fuada. Maka pelan-pelan tuh ayat turun, satu lagi turun, sampai ada satu kisah Bapak Ibu sekalian, ada ayat sudah berbulan-bulan nggak turun. Maka Nabi itu sampai stres, sampai mengatakan, ya Allah, apa engkau membenciku? Apa ada salah yang aku lakukan sehingga engkau tidak turunkan ayat? Bayangkan, Nabi ada space jeda nggak turun ilmu aja, sudah
sudah sesedih itu Nabi. Makanya turunlah ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha wahai Muhammad, wallaili idza saja, demi malam ketika sudah datang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak menghinakanmu. Ini cuma diuji. Bayangkan, sepenting itu ilmu dalam hidup Nabi yang cuma 63 tahun Bapak Ibu sekalian. 63 tahun usia Rasulnya, jadi Rasulnya 40 tahun. 40 ke 63, 23 tahun. Everything about knowledge. Semuanya tentang ilmu Bapak Ibu sekalian. 63 tahun dia lalui dengan ilmu, memberi kajian, memberi ini. Sampai bayangin, saya jurusan ilmu hadis Bapak Ibu sekalian. Di maktabah saya, maktabah dosen saya, itu kita karangan manusia semua. Kalau Quran Bapak Ibu sekalian fix datang dari Allah, nggak ada keraguan. Semuanya Allah. Tapi bayangin ilmu hadis Bapak Ibu sekalian, yang nyuri, yang nulis, yang nyari, yang usahakan, semua manusia biasa. Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail dari Bukhari, Uzbekistan. Imam Muslim bin Hajjaj dari Turkmenistan. Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi yang kita baca itu juga dari Tajikistan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Anda bisa bayangkan, mereka ini manusia biasa. Bukhari itu Bapak Ibu sekalian, segini bukunya, setebal ini bukunya. Ini ada 7.000 hadis. Dia tulis pakai hafalannya. Dia datang ke guru, dia dengar, dia catat. Bahkan tidak ada satu hadis dalam buku Imam Bukhari yang sampai ini menjadi buku terbaik kedua. Nanti izinkan Dok, nih ya, saya sumbang juga buku-buku di sini. Nih ya. Buku karangan saya ada 4 buku tulisan saya, sama dengan buku-buku hadis yang ada terjemahannya. Nanti urusan saya itu, ya. Saya tinggal taruh, silahkan. Karena kadang-kadang ada orang cari itu, ya. Dia lihat itu mungkin saja, kita nggak tahu. Yang jelas ini adalah tentang ilmu. Semua tentang ilmu itu amal jariah. Ingat kata Nabi, kalau manusia itu meninggal, 3 amalan saja yang terus mengalir, semuanya terputus. Sedekah jariah, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin soleh yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Sisanya sholat udah nggak sholat, puasa udah nggak puasa, sedekah udah berhenti. Kecuali 3 hal ini. Sedekah yang dia jariahkan terus mengalir, bangun masjid, sedekah fakir miskin, anak yatim, penghafal Quran, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, kalau buku-buku ditaruh di sini itu orang datang kosong, bingung, terus dia ambil buku kita, dia baca, luar biasa. Atau anak soleh yang mendoakan. Maka ilmu yang bermanfaat. Beruntunglah para dosen, beruntunglah para pengajar. Maka saya demi Allah saya katakan, Pak Samsu, Dr. Arif, sampai kapanpun jangan berhenti mengajar. Even kalian sudah sibuk dengan dunia ini, dunia bakery, dunia coffee shop, perhatikan, percaya sama saya, dunia bisnis ini membuat kita mencari dunia kita, mengenal dunia kita, mengenal rezeki. Yang kalau dicari dapat, kalau nggak dicari nggak dapat. Yang kalau dicari dapat, kadang-kadang nggak dicari juga dapat. Itulah rezeki. Rezeki itu dicari dapat, kadang-kadang nggak dicari juga dapat. Subhanallah, itu rezeki karena sudah dicatatkan. Tapi ilmu Bapak Ibu sekalian, mustahil tanpa dicari dapat, mustahil. Dia didatangi saja belum tentu dapat, apalagi nggak didatangi. Tapi rezeki, saya kadang-kadang bangun pagi, tetangga saya bawa pisang goreng. Ya, rezeki yang datangi kita. Saya datang ke sini nih, mesti dikasih makan sama Dr. Arif, nggak mungkin nggak. Dan pasti saya nggak boleh bayar ini. Sudah ada feeling ini, nggak mungkin bayar saya. Karena setiap kali saya datang nih, pasti saya sebagai ustadz dikasih gratis terus. Itu rezeki, bayangin. Tapi ilmu Bapak Ibu sekalian, ketika tidak ada usaha yang dilakukan, tidak akan dapatkan. Maka Nabi SAW itu yang paling dia minta untuk terus ditambah. Surah Toha ayat 114. Nabi nggak pernah minta tambahin harta saya ya Allah, tambahin rumah saya, tambahin ini saya, nggak pernah. Tapi surah Toha ayat 114, dan itu sesuai dengan jumlah surah dalam Al-Quran. Menutup ceramah kita hari ini, kata Allah, Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha suci Allah, Raja dari segala raja yang benar. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa menerima wahyu kami jika wahyunya belum datang. Yang datang itu yang kamu kerjakan dulu. Baru datang perintah sholat itu dulu. Jangan kerjakan haji dulu sebelum turun ayatnya. Min qabli an yuqda ilaika wahyu. Dan dia perintahnya, dan ini jadi doa kita di SD, di TK, di SMP, SMA. Doa pendek banget tapi sangat meaningful. Apa kata Allah?
Wakul, dan katakanlah selalu wahai Muhammad, berdoalah selalu. Selalu ucapkan dalam hatimu, wakul Rabbi zidni ilma. Itu di surah Toha, surah ke-20 ayat 114. Anak-anak, ini guru TK saya dulu nih. Anak-anak baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma. Coba bayangkan, itu saya dan teman-teman saya anak TK. Dan saya yakin mungkin kita juga sudah hafal, tapi nggak tahu itu ayat Quran. Dan kita nggak tahu itu perintah Allah kepada Nabi. Dan mintalah selalu wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan terus bagiku ilmu. Bahkan kalau kita udah PhD, kita udah profesor, kita terus minta Rabbi zidni ilma. Karena ilmu itu luas sekali Bapak Ibu sekalian. Kesehatan ada ilmunya, kedokteran ada ilmunya, teknik ada ilmunya, ngelola coffee shop ada ilmunya, psikologi ada ilmunya. Masya Allah, tadi saya dengerin dari Pak Samsu, wah mantap sekali kata-katanya beliau. Iya, tentang bagaimana SOP pelayan. Kalau letakin, mohon maaf, karena ini ruangnya ada library-nya, maka saya setuju banget. Di sini harus hening. Iya. Jangan putar musik yang, mohon maaf ya dok ya, yang tidak hening, itu bisa merusak suasana. Karena saya kalau lagi belajar dan baca buku, saya butuh suasana tenang. Iya. Bahkan kata beliau tadi, ketika engkau ngeletakin gelas, usahakan letakkanlah sekalem mungkin. Iya. Kalau perlu gak ada suaranya. Kalau perlu dia habis baca buku, dia lihat tiba-tiba ada kopinya, biarin kayak merasa bahwa malaikat yang nganterin gitu. Subhanallah Pak. Dan itu benar Pak, demi Allah, sebagai pecinta ilmu, sebagai orang yang suka baca buku, suka dengerin ilmu, saya orang yang paling gak kedistar kalau lagi baca tiba-tiba ada orang ngobrol, ini ngobrol, padahal kita lagi menyelami lautan yang luas. Imam Ahmad bin Hanbal, jadi lanjut, gak, 2 menit lagi ya, dikit lagi. Imam Ahmad bin Hanbal punya 1,000 hadis. Orang yang paling banyak, Masya Allah, menulis hadis itu 1 juta hadis. Namanya Musnad Imam Ahmad, dalam buku ilmu hadis Bapak Ibu sekalian. Kalau Bukhari segini, Musnad Imam Ahmad adalah satu buku yang belum bisa saya beli sampai sekarang. Kenapa? Karena musnadnya sebegini. Dan harganya Masya Allah, itu kalau dibeli aslinya bisa sampai 10 jutaan. Karena tebalnya segini, 1 juta hadis Bapak Ibu sekalian. Segini aja 7.000 hadis. Dia nulis 1 juta hadis. Alfi hadis. Alf itu 1.000. Tambah 1.000 lagi. Artinya apa? 6 nolnya. 3 nol tambah 3 nol. 1 juta hadis. Ditulis pakai hafalan. Dulu nggak ada Google kan? Kita disertasi kita, mohon maaf, di Jepang gimana, di Sudan gimana, masih mengandalkan, alhamdulillah udah ada internet kan dok. Dulu mereka pakai hafalan. Benar-benar kalau ngafal, benar-benar kalau nyelami ilmu itu, mohon maaf, mereka menyelam di dalam lautan ilmu. Makanya selalulah baca doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan terus bagiku ilmu. Siapapun kita, apapun profesi kita, Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa jauh-jauh dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu nanti akan terus mengalir pahalanya. Maka mohon maaf sekali, jika ada di antara kita yang punya anak, punya cucu, sekolahkanlah baik-baik. Berilah pendidikan terbaik, kasihlah ilmu terbaik. Walaupun mungkin kita menganggap dan mengatakan, bukan di pendidikan yang membuat anak sukses. Memang, betul. Tapi mohon maaf, ilmu menyelamatkan kita. Ilmu yang kemudian akhirnya membuat kita tahu, oh, sekarang sudah masuk waktu sholat. Oh, sekarang sudah harus saya tahu bahwa anakku sudah balik, dia harus pakai jilbab. Oh, anakku harus hilangkan, mohon maaf, sesuatu yang maksiat. Dia harus jauh-jauh dari narkoba, karena itu bisa membahayakan dia. Itu semua dengan ilmu Bapak Ibu sekalian. Kalaulah bukan karena ilmu, itu akan semua hilang. Mohon maaf, penculikan Bilqis kemarin, anak usia sekian tahun hilang, dicari, Masya Allah, terima kasih Polrestabes Makassar, luar biasa. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena yang nyuri nggak pakai ilmu. Seandainya dia punya ilmu, kasihan, dia tidak akan mungkin nyuri. Cuman karena terbatas ilmunya, maka kemudian itulah jalan pintas. Sebelumnya ada anak diborong, mohon maaf, bunuh anak 11 tahun yang melakukan 14 tahun dan 17 tahun, diborong. Untuk apa? Diambil ginjalnya, mau dijual. Ternyata sependek itu pemikiran mereka, bahwa ginjal itu kalau laku 80 juta, maka bunuh aja orang, buka, ambil ginjalnya. Setelah diambil ginjalnya, bingung anak 14 tahun, 17 tahun ini. Ini kejadian 2-3 tahun yang lalu ya, sempat dengar ya,
diborong itu. Ya, di Kota Makassar, Masya Allah. Karena juga lagi-lagi minumnya ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ilmu menyelamatkan kita, ilmu menjaga kita, dan yang paling penting, ilmu menenangkan hati kita. Dan selalulah baca doa, Rabbi zidni ilma. Bapak Ibu, saya kasih kiasan terakhir tentang keutamaan Broad Library ini. Apa yang kemudian akan Anda dapatkan ketika Anda berada di sini? Anda akan berada dalam suasana yang sangat nyaman. Kenapa di perhotelan banyak di bintang 5 itu hotel-hotel di Jakarta dan seterusnya, selalu ketika kita masuk ke kafenya yang dipajang whisky. Sehingga artinya apa? Mereka sadar betul. Rata-rata orang datang ke sana pengennya minum alkohol. Baik, itu kalau dipajang saja, itu membuat orang yang tadinya tidak mau minum jadi minum. Maka habits, salah satu faktor pendukung utama ilmu itu 3. 1, teman. 2, lingkungan. Dia berada di lingkungan. Dan yang paling ketiga adalah bukunya, pemandangannya. Maka sebanyak mungkin buku-buku dipasang, serapih mungkin, seestetik mungkin. Dan itu Broad Library, saya titipkan pesan menjaga itu. Kenapa? Karena buku ilmu itu dihormati, dimuliakan. Ya, bahkan tadi disebutkan jangan sampai ada satu kopi yang tumpah di atas buku itu. Karena kita tidak menghargai sekedar ilmunya, tapi juga kita menghargai perjuangan orang yang menuliskan ilmu itu. Dan itu semuanya ujungnya berlandaskan dan akan ujungnya nanti kepada Allah Azza wa Jalla, sang pemilik ilmu sejati. Maka mudah-mudahan Broad Library ini insya Allah bisa menghadirkan banyak orang-orang yang bisa menenangkan hatinya di tempat ini dalam nilai-nilai positif. Dan saya doakan mudah-mudahan makin banyak cabangnya. Iya. Mudah-mudahan bisa buka banyak cabang dengan konsep yang sama seperti ini. Library bergabung dengan kafenya, bergabung dengan tempat yang nyaman, ada musolanya, ada toiletnya yang nyaman. Itu saya kira sangat kita butuhkan di Kota Makassar, kota besar seperti ini. Mudah-mudahan bisa buka di Jogja, Jakarta, dan beberapa tempat yang lain insya Allah. Semuanya minta sama Allah, ridho dari Allah, tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah insya Allah. Mudah-mudahan keberkahan ada di tempat ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah barik li hadzal makan Broad Library ya Allah. Allahumma barik ya Allah. Allahumma barik bi barakatik. Allahumma barik ya Allah bi rizqik. Allahumma barik li hadzal makan. Allahumma arzuq ahlahum min ath-thamarati man amanu minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruran wa nas'aluka umratan maqbulah wa nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Makasih Bapak Ibu sekalian. Boleh ditutup dengan pantun? Ya. Burung pipit, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.